Welcome to Cerita Comspace, tempat di mana cerita ketemu vibes, canda tipis jadi healing, dan setiap suara punya makna. Take a seat, plug your earphones, cause the story starts now. Let's talk, let's feel, and let's grow. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking. Halo teman-teman pendengar yang lagi di mana aja. Ini aku Naswa Maharani Rizal, anak bungsu perempuan di keluarga kami. Aku berusia 18 tahun dari 2 bersaudara. Dan malam ini aku mau cerita tentang suara hati aku sendiri. Ya, suara itu yang sering bisik-bisik di kepala aku, terutama saat aku sendirian atau lagi mikirin masa depan. Kadang aku bertanya ke diri sendiri, siapa sih aku sebenarnya? Anak bungsu di keluarga yang selalu terlihat ceria dan santai. Tapi di dalam ada ribuan pertanyaan yang tak pernah selesai. Semester 5 di ilmu komunikasi ini membuat aku sadar betapa luasnya dunia yang harus aku pahami. Dan betapa kecilnya langkahku dibandingkan harapan orang-orang di sekitarku. Kadang aku merasa di balik senyumku selalu ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Apakah aku cukup pintar? Apakah aku bisa bawa perubahan seperti yang aku impikan? Dulu aku pikir gampang jadi anak bungsu, bisa manja dan bebas dari beban berat. Tapi ternyata aku harus bisa mandiri. Harus bisa buktikan kalau aku juga punya suara di dunia ini. Ilmu komunikasi itu ngajarin aku pentingnya bagaimana menyampaikan sesuatu yang benar. Bagaimana mendengar cerita orang lain tanpa menghakimi. Dan gak cuma jadi pendengar, tapi juga bisa jadi suara yang berani dan jujur. Tapi suara hati kecilku ini sering berbisik. Apa kamu siap menghadapi kenyataan yang kadang keras ini? Aku juga sering merasa di persimpangan. Mau jadi apa nanti setelah lulus? Apakah aku cukup kuat buat dunia kerja nanti? Kadang rasa gak percaya diri itu datang. Tapi aku mencoba ingat pesan orang tua bahwa aku punya kesempatan dan jalan sendiri yang harus aku jalani. Mungkin aku anak bungsu, tapi aku ingin dibuktikan aku bisa lebih dari sekedar si kecil di rumah. Aku ingin semua jeripaya studi dan mimpi yang aku punya bisa jadi nyata. Suara hati ini ingin aku dengar supaya aku gak hilang arah. Jadi semester 5 ini aku harus terus berusaha. Meski suara hati kadang ragu, aku percaya aku bisa melewati ini semua. Karena pada akhirnya suara hati itu bukan justru membuat kita takut, tapi mengingatkan untuk terus naik dan berkembang. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Zara Misabola ingin membawakan monolog atau curahan hati tentang harapan di balik keterbatasan. Tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita masuk kepada monolognya. Harapan di balik keterbatasan. Di tengah sunyinya kamar ini, aku duduk menatap langit-langit yang sama, yang setiap malam selalu kuharap bisa membawaku terbang jauh, jauh dari segala keterbatasan yang menyelimuti. Aku, anak pertama dalam keluarga sederhana, yang setiap harinya aku melihat betapa kerasnya orang tuaku berjuang. Ayahku dengan keringat yang mengalir deras selalu pulang lelah, tapi senyumnya tetap terpatri untuk keluarga kecil kami. Ibu yang tak henti mengajarkanku arti kesabaran dan kerja keras. Kadang aku merasa berat
saat teman-temanku bercerita tentang mimpi mereka yang besar, tentang masa depan yang gemilang, aku pun tak kalah punya mimpi. Aku ingin meraih segalanya, pendidikan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak, dan bisa membahagiakan orang tuaku. Namun, di balik semua itu, aku sadar keterbatasan ekonomi adalah dinding tebal yang harus kutembus dengan gigi. Kadang aku terdiam bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat? Apakah mimpiku bisa jadi nyata? Tapi aku memilih berharap karena aku tahu harapan adalah cahaya kecil yang tetap menyala walau badai menghempas. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus belajar, berjuang dan tidak menyerah. Karena aku anak pertama, aku tahu aku menjadi teladan. Aku ingin mengangkat nama keluarga, membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Aku percaya suatu hari nanti dari titik ini aku akan terbang tinggi, menyentuh langit dengan doa dan kerja keras. Untuk ayah, ibu, dan untuk adik-adikku, aku tidak akan menyerah. 이 자리를 떠지는 기분처럼 Cause you're on a tour 더 세게 speed up 지금 기분 so hot Driving so fast 바람질 again On day to night Right, we're on a tour Halo pendengar setia, ini aku Vinci, mahasiswa ilmu komunikasi semester 5. Hari ini dengerin yuk curhatan hatiku tentang masa depan yang aku angan-angankan. Di tengah tumpukan tugas kuliah dan diskusi kelas, ada satu hal yang selalu berputar di kepalaku. Masa depan. Ini tentang impianku, mungkin terdengar klasik, tapi bagiku, itu adalah segalanya. Sekali lagi, aku Vinci, aku ingin menjadi dosen. Iya, seorang dosen. Berdiri di depan kelas, berbagi ilmu, menginspirasi mahasiswa, dan menjadi bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Aku tahu, menjadi dosen itu tidak mudah. Perlu gelar yang lebih tinggi, setidaknya S2, bahkan S3. Dan disinilah dilemaku dimulai. Untuk menggapai gelar itu, aku juga punya keinginan kecil untuk melanjutkan studi di luar. Bukan karena ingin terlihat keren atau apa, tapi aku ingin merasakan atmosfer pendidikan yang berbeda, melihat dunia luar, menyerap ilmu dari sumber yang beragam, dan membawa pulang pengetahuan baru untuk dibagikan di sini. Impian itu besar sekali. Terkadang saking besarnya aku merasa gentar. Apa aku mampu? Apa otakku cukup pintar? Apakah biayanya akan cukup? Segala keraguan itu sering membuatku ingin menyerah. Rasanya terlalu tinggi untuk digapai. Aku takut gagal. Aku takut impianku hanya akan tetap menjadi angan-angan belaka. Tapi kemudian, aku melihat lagi mimpiku itu. Gambaran diriku di sebuah universitas di negeri orang, belajar dengan tekun, gambaran diriku memakai toga, dan akhirnya berdiri di podium kelas pertamaku sebagai dosen. Gambaran itu yang menyemangatiku selalu. Mungkin sekarang aku hanya mahasiswa semester 5 yang penuh keraguan. Tapi aku punya tekad. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku akan cari beasiswa. Aku akan belajar bahasa. Dan aku akan persiapkan diriku sebaik mungkin. Untuk kamu yang punya impian besar, jangan pernah takut. Jangan biarkan keraguan merenggut angan-anganmu. Terus kejar masa depan yang kita impikan, walau terkadang kita ingin menyerah. Ini curhatan hatiku, aku Vinci Doniela Ayomi,
Aku berharap suatu hari nanti aku bisa mendengarkan monolog ini lagi sambil tersenyum karena angan-anganku sudah menjadi kenyataan. Terima kasih udah dengerin curhatan hatiku. Bye-bye. 우리는 꿈꿔 지출 나의 봄달이 트렁크에 골라채워 오는 발박이 배로 이 자리를 떠지렁지부터 Cause we on a tour Don't say speed up 지금 기분 so high Driving so fast 가로질러 긴장 Baby now right we on a tour Hai, kenalin nama aku Sinta Dila. Aku mahasiswa ilmu komunikasi semester 5. Kali ini aku akan membawakan monolog berjudul Curhatan Isi Hati Anak Perempuan Pertama. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya ya. Aku terkadang merasa lelah dan merasa sedih. Lelah dengan perjalanan hidup yang kujalani. Mengapa aku ditakdirkan menjadi seorang kakak anak perempuan pertama? Mereka bilang menjadi anak perempuan pertama sangatlah menyenangkan, tetapi tidak denganku. Kakek, kalau saja kakek masih ada di dunia ini, banyak hal yang ingin kuceritakan padamu. Setiap waktu, aku berusaha mencoba tersenyum, mencoba berusaha tetap kuat di depan banyak orang. Tapi di dalam hatiku, ada suara kecil yang terus bertanya, apakah ini sudah benar? Ataukah ini salah? Menyerah atau terus maju? Takut memulai atau menyesal karena tak memulainya? Jujur, rasanya berat, seperti memikul beban yang tak terlihat. Aku pengen sekali bercerita kepada orang lain, tapi aku takut menjadi beban untuk orang lain. Kini ku memendam semuanya sendiri. Kakek, aku sangat merindukan kehadiranmu di sini. Kalau saja kakek masih ada di dunia ini, banyak sekali yang ingin kuceritakan padamu. Rasanya berat menjalani hari-hari tanpamu. Aku sangat merindukan suara tawamu, candaanmu, dan nasihat yang selalu kau sampaikan kepada cucu perempuanmu ini. Aku ikhlas, tapi aku sangat merindukanmu. Terkadang, aku merasa bingung antara apa yang aku mau dan apa yang orang harapkan dariku. Sejak dirimu sudah tiada, aku merasa kehilangan arah dan kehilangan semangat mengejar mimpiku hampir berhenti. Karena hanya dirimu yang menerimaku apa adanya. Mungkin ini hanya fase, tapi aku takut kalau rasa ini terus menetap. Aku rindu damai dalam hatiku. Aku rindu ketenangan tanpa harus berpura-pura kuat di depan banyak orang. Aku selalu yakin aku bisa melewati semuanya sendiri. Aku gak sendiri karena aku selalu yakin pada diriku ini Allah selalu ada di sampingku. Ada orang-orang yang sangat menyayangi dan mencintaiku, terutama ayah, ibu, dan kedua adikku yang selalu mensupportku. Akan selalu kuingat nasihat dan janjiku untuk kakek. Jadi, aku akan mencoba terus berjalan. Walaupun tertatih, tapi aku percaya dan yakin. Setelah badai menerpaku, akan ada sunset cantik yang menungguku di sana. Itulah monolog hari ini. Terima kasih.